menarik tadi pembahasannya bahwa memang sudah harus ada manifesto. Tapi isinya apa kira-kira? Pertama, ada kekurangan kita pada manifesto Sumpah Pemuda dulu, yaitu hilangnya kesatuan aksara. Bahwa betul ada bahasa satu, bahasa Indonesia, tapi kita menjadi penumpang gelap dalam aksara Latin. Dan itu yang mempengaruhi, saya kira, kenapa karya-karya kita susah sekali dapat diakui dunia, susah sekali dapat hadiah Nobel misalnya. Agak belkatin, Bang. Agak susah mendapatkan itu. Usul saya, kalau misalnya kita menggunakan aksara Kawi, aksara penyair, itu dihidupkan kembali, menggantikan aksara Latin, mungkin akan jauh lebih kaya. Kenapa? Pertama, ketika aksara Kawi itu diciptakan dulu, Jawa kuno ya, pada masa itu disebut sebagai aksara Kawi, dan sekarang itu sudah dapat standar registrasi internasional sebenarnya. Kita hanya pindah aja mudah. Ketika aksara Kawi digunakan, itu karya Panji itu bisa diterima oleh Myanmar, oleh Thailand, oleh Kamboja, oleh ini mudah, karena dia berdasarkan dari akar kata yang sama. Bayangkan sekarang bahasa Indonesia sudah diterima oleh PBB, tapi aksaranya kita menggunakan aksara Latin. Nah, kalau kita lihat, saya bayangkan dulu bagaimana eksperimen pertama kali dengan manifesto ini adalah kalau bisa bukunya Bung Tarji, O Amukapak itu, yang pernah dicoba diterbitkan dengan topografi huruf-huruf yang disusun sendiri dalam cetakannya, tapi kalau menggunakan aksara Kawi, dia akan menjadi karya visual yang baru dan kontemporer, saya kira. Saya melihat juga kenapa terjadi penurunan imajinasi ya. Kalau kita bandingkan dari Kanwa, Empu Kanwa, kemudian juga ke Ronggowarsito, Rendra, kemudian sampai Djoko Damono, dan kemudian sampai Wiji Tukul, itu jelas imajinasinya terjadi penurunan karena penggunaan aksara yang berbeda. Kanwa jauh lebih kreatif. Kanwa bisa menciptakan kombinasi dari perubahan bacaan kiri kanan, begitu juga Ronggowarsito. Tapi begitu Rendra itu hanya imajinasi, Sapardi, kemudian juga sampai Wiji Tukul. Karena itu, kalau kita ingin buat manifesto ini, kita manifestokan rubah aja dulu penggunaan bahasa huruf Latin ini diganti kepada huruf Kawi. Kenapa teman-teman sekalian? Berapa orang yang menggunakan pengarang-pengarang yang menggunakan huruf Sirilik dapat hadiah Nobel? Berapa yang menggunakan huruf Sanskrit dapat hadiah Nobel? Berapa yang menggunakan huruf Cina dapat hadiah Nobel? Dan saya kira juga kalau kita bisa menggunakan huruf ini, kita bisa melawan nanti gelombang baru, yaitu akal imitasi. Karena huruf Kawi itu dia punya kekayaan simbol yang bisa melawan artificial intelligence, akal imitasi. Saya kira ini usul saya. Terima kasih. Baik. Kang Maman menanggapi.